Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih beroleh kesempatan lagi untuk menyembah Tuhan, untuk bersama-sama meninggikan namanya. Mari kita satukan hati kita, kita bersepakat, kita bersehati untuk menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Terima kasih Bapak, kami mau selalu mengucap syukur Tuhan. Kalau kami diberikan kesempatan lagi Bapak, kami mau datang Tuhan Yesus untuk memuji-Mu Bapak. Kami mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami Bapak, untuk memuji Engkau Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tinggikan suara kita, kita naikkan suara kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini.
Yesus. Selalu ada bagi setiap kami. Kau luar biasa. Haleluya. Syukur bagimu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, haleluya. Hosana bagi Haleluya. Tuhan, Kami bersyukur besar setiamu Bapa. Haleluya. kasih Tuhan. Kami sembah Kau, Haleluya. kami agungkan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, Terima kasih Bapak. segala hormat bagi-Mu. Kaulah yang setia. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan,
dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau mampukan kami Bapa. Kau layakan kami Tuhan Yesus. Kami rindu Bapa untuk memuji Engkau lebih lagi Bapa. Yang siap untuk melayani Tuhan, yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita puji Dia, kita sembah Dia dimanapun kita berada. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan kita duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima yang terbaik. Kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih
seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama boleh memuji dan menyembah Engkau di hari Minggu, sore malam hari ini Tuhan yang baik, yang waktu yang Tuhan sudah beri buat setiap daripada kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu berbicara kepada setiap kami, karena kami mau siap mendengar. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus bimbing setiap kami, berikan kami iluminasi supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca, apa yang kami mau belajar hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau boleh kita bersama-sama kembali dalam ibadah ketiga GBN Sampel. Saya berdoa dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya bahwa penyertaan perlindungan Tuhan, berkat daripada Tuhan melimpah buat kita semua dimanapun kita berada. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, satu tema firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini berjudul Kasih Karunia yang Menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara ya, kasih karunia yang menyelamatkan. Kita buka sama-sama Alkitab kita di Markus pasal kelima, ayat yang ke-25 sampai 34 ya Bapak Ibu Saudara ya. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Saya mau kasih sedikit Bapak Ibu Saudara background cerita dari Markus 5 pasal 25-34 ini. Dan satu hal yang saya renungkan gini Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita ada sampai hari ini, ya ini semua karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kasih karunia memang pemberian cuma-cuma kepada setiap dari Allah kepada kita. Kita yang sebenarnya nggak layak untuk menerimanya Bapak Ibu Saudara ya, tapi Tuhan tetap kasih sama kita. Kita orang-orang yang dahulunya berdosa, ya, yang tinggal dalam kegelapan, yang tidak punya pengharapan, ya, tapi Tuhan tolong kita dan memberikan kesempatan kehidupan yang baru kepada kita. Nah, memang Bapak Saudara bukan berarti bahwa mentang-mentang ini pemberian yang cuma-cuma daripada Tuhan. Akhirnya ini kan berbicara masalah, oh mungkin gratis. Akhirnya kita menyepelekan.
menyia-nyiakan atau menganggap ini suatu hal yang murahan. Tapi saudara, saya ingat sering ketika kita dapat barang yang gratisan mungkin ya. Kita pergi kemana, ke mall, mungkin kita dapat barang yang gratisan. Kita nggak suka barang itu, kita buang. Ya, karena buat kita mungkin nggak ada ruginya buat kita. Karena itu pun gratis. Nah, tapi bayangkan kasih karunia ini seperti seorang yang berhutang, Bapak Saudara ya. Tapi karena kemurahan hati Tuhan, ya kita itu bisa diberikan kepada kita supaya apa? Pada kita yang berhutang ini karena kita nggak mampu bayar. Dan kita semua itu dilunaskan. Ya, semua dibebaskan daripada itu. Nah, Tuhan membayar harga yang sangat mahal. Bukan dengan emas perak, Bapak Saudara. Namun dengan darah yang mahal, yaitu pengorbanan Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, kasih karunia yang kita terima sekarang ini. Ya, ini adalah merupakan satu anugerah terbesar daripada Tuhan yang Tuhan beri buat kita. Nah, kalau kita kembali lagi Bapak Saudara ke Markus pasal 5, 25-34. Di sini ceritakan suatu cerita iman yang luar biasa. Bapak Saudara ya. Satu cerita iman yang dicatat sampai 3 kali dalam kitab Injil. Yang pertama ada di Matius pasal 9, 20-22. Kemudian di Markus pasal 5, 25-34. Yang akan kita baca. Dan juga tercantum di Lukas pasal 8 ayat 43-48. Ini menceritakan seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun Bapak Ibu Saudara. Satu waktu yang cukup lama. Ya. Nah, mungkin kita lihat dulu konteks dari Markus pasal 5 ini sendiri. Ceritanya adalah ketika waktu itu Yesus baru saja mengusir roh jahat. Dan ketika ditanya siapa roh jahat ini adalah legion. Yang berarti karena jumlahnya banyak. Ya, dari seorang yang ada di Gerasa. Dan roh jahat itu tersebut minta akhirnya pindah ke babi-babi. Karena ketemu Yesus pada waktu itu. Ya, karena jumlahnya sekitar 2.000 babi pada waktu itu. Akhirnya Yesus mengabulkan. Oke, kamu keluar dari orang ini, akhirnya masuk ke dalam babi-babi itu. Dan akhirnya babi-babi itu apa? Bapak Saudara terjun ke tepi jurang, masuk dalam danau dan mati lemas. Dan itulah yang membuat akhirnya orang mendesak Yesus supaya Yesus pergi dari daerah itu. Ya, Yesus kembali dari Gerasa. Ya, kembali di tepi danau Galilea. Datang di situ Yairus, seorang yang minta kepada Yesus dengan sangat untuk apa? Datang ke rumahnya. Karena apa? Anaknya sedang sakit parah, hampir mati. Lalu Yesus akhirnya pergi dengan orang itu, Bapak Saudara ya. Nah, dimulailah Markus pasal 5 ayat 25 yang akan kita baca sama-sama. Di sini ceritanya pada saat Yesus dalam perjalanan itu. Ayat 25 berkata gini, Saudara ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26 berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Bapak Saudara, pada zaman itu pendarahan dianggap sesuatu yang tidak bersih. Pendarahan dianggap sesuatu yang najis. Dia tidak boleh menyentuh orang lain. Dan orang lain pun tidak mau menyentuhnya karena kenajisannya itu. Nah, bayangkan Bapak Saudara bisa bayangkan bahwa tidak ada satu dekapan ya, tidak ada satu sentuhan selama bertahun-tahun, yaitu selama 12 tahun. Kalau saya bisa bayangkan begini Saudara, pada saat kita sakit atau pada saat keluarga kita sakit, seenggak-enggaknya kita bisa memberikan satu sentuhan dekapan di mana kita bisa menenangkan mereka, memberikan support moral, support emosional kepada dia. Tetapi bayangkan kepada perempuan ini tidak ada sama sekali yang memberikan support itu. Karena apa? Tidak bisa disentuh dan tidak bisa menyentuh orang sama sekali. Ya. Dan akhirnya apa? Ini akhirnya dia harus sebagai seorang perempuan yang mengalami pendarahan ini menanggung segala sesuatunya sendiri dalam waktu yang begitu lama. Bapak Saudara, 12 tahun pendarahan. Ya. Secara kekuatan habis. Secara emosionalnya hancur. Ya. Secara finansialnya terkuras. Sampai dibilang dia sudah menghabiskan semua yang ada padanya. Tidak ada faedahnya sama sekali. Secara pengharapannya mungkin juga sudah sirna. Ya. Tapi walaupun begitu, dia tetap hidup Bapak Saudara ya. Menariknya di situ. Kita bisa melihat cerita ini. Dari semua yang dia alami pun dia tetap hidup. Berarti ada maksud Tuhan di sini Bapak Saudara ya. Kita lanjutkan ke ayat 27. Ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Perempuan sudah mendengar. Ya, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya ayat 28, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29 katakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya.
Bapak Saudara, ada dua hal penting saya mau bagikan di sini. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam waktu-waktu kehidupan kita ini, ada dua macam waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos ini berbicara bagaimana kita mengukur hari-hari kita, hari-hari hidup kita secara kuantitatif. Nah, memang kronos ini sifatnya, Bapak Saudara ya, sifatnya sangat terbatas, sifatnya menuntut, sifatnya menghabiskan. Nah, tetapi ada waktu yang lain, yaitu merupakan waktu yang bernama kairos. Ada waktu kronos, ada waktu kairos. Waktu kairos ini berbicara tentang waktu hidup secara kualitatif. Nah, memang dalam teologi Kristen ini berbicara tentang waktu yang tepat dalam rencana dan kehendak Allah. Waktu di mana Allah bekerja. Ya, sifatnya apa? Tidak terbatas. Berbicara masalah kesempatan, divine opportunity. Ya. Nah, Bapak Saudara, kalau kita lihat 12 tahun ya dari wanita yang mengalami pendarahan ini, berbicara waktu kronos. Keadaan yang sedang terjadi. Keadaan hidup yang dialami seseorang. Itu kronos. Nah, pada saat Yesus hadir dan sedang berjalan di situ waktu itu berbicara masalah kairos. Itu berbicara waktu Tuhan. Itu bicara masalah kesempatan ilahi. Bapak Saudara, 12 tahun perempuan ini sudah mendapatkan penghakiman bahwa dia tidak boleh lagi menerima sentuhan sama sekali dari dan kepada dia. Ya. Tetapi kita bisa lihat di sini kata kuncinya, Bapak Ibu Saudara ya, dari ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar berita tentang Injil kasih karunia. Ya. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari kita mendengar tentang Yesus, ya, dari perempuan ini mendengar tentang Yesus, itu akhirnya apa? Mengaktifasi iman dari perempuan tersebut, dan akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan suatu buah aksi nyata untuk memecahkan tembok-tembok penghakiman dan juga limitasi manusia, dan secara hukuman, yaitu hukuman sentuhan bahwa dia tidak boleh sama sekali, dia menerobos semuanya itu, Bapak Saudara. Karena apa? Imannya begitu bangkit, dan itu akhirnya membuahkan hasil aksi nyata iman yang begitu luar biasa, Bapak Saudara. Dan akhirnya apa? Menghasilkan dia untuk datang mendekat, dan akhirnya menyentuh jubah Yesus yang dia percayai. Dan akhirnya apa? Kita bisa lihat mendatangkan satu kesembuhan yang luar biasa, Bapak Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang mau saya bagi di sini, berapa lama mungkin kita sudah duduk di bangku gereja? Berapa lama kita sudah mungkin ikut semua program doa dan ikut cell group? Berapa lama kita sudah mendengar tentang Yesus? Tetapi pada saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan, masalah dalam pelayanan, masalah dalam setiap aspek kehidupan kita, respon hati kita, iman percaya kita begitu lemah, dan kita malah menjauhi Tuhan. Saya nggak mampu, saya nggak kuat lagi. Ya, mending saya lepaskan, saya serahkan semuanya, saya menyerah. Ya, Bapak Saudara ya. Sering banyak hal kejadian dalam kehidupan kita, mungkin pressure dalam kehidupan, tekanan hidup membuat kita akhirnya sudah tidak ada harapan lagi buat saya. Ya, kita seakan tidak percaya, kita malah menaruh pengharapan kita hanya pada manusia yang begitu terbatas, yang seringkali mengecewakan kita, Bapak Saudara. Ya, kita percaya bahwa ada backingan dari dunia. Oh, karena saya kenal ini, karena saya kenal itu. Ya, karena saya punya keluarga, karena saya punya macam-macam, Bapak Saudara. Kita terlalu mengandalkan manusia dan kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Saya nggak tahu, Bapak Saudara, apa yang saudara alami saat ini. Mungkin engkau sedang di tengah gelombang badai hidup yang besar, yang sudah engkau bergumul tahun demi tahun, atau dalam jangka waktu yang sangat lama, dan mungkin Anda sudah di ambang batas untuk menyerah. Bapak Ibu Saudara, mari dengar hal baik ini. Bangkitkan iman percayamu. Taruh harapanmu pada Yesus. Percaya kalau Yesus mampu melakukan terobosan-terobosan baru dalam hidupmu hari ini. Ucapkan berkat atas situasimu. Mungkin kurang baik yang kau alami saat ini. Mungkin kau sedang sakit. Dengan iman engkau katakan, ucapkan perkataan berkat. Aku akan sembuh. Mungkin kau dalam kekurangan finansial saat ini, Bapak Saudara. Perkatakan berkat. Tuhan akan mencukupkan apa yang kuperlu. Dia adalah Jehovah Jireh. Mungkin saudara sedang mengalami satu masalah hubungan yang renggang atau yang retak. Ya, perkatakan berkat bahwa Tuhan akan pulihkan. Terus perkatakan tiap hari demi hari, perkatakan bahwa Yesusku lebih besar daripada masalah-masalahku. Bapak Saudara,
Ambil sikap, ya, iman, bangkitkan iman percayamu. Supaya apa? Engkau akan melihat satu mujizat yang besar. Seorang bernama Casey Doss, seorang pastor dari Hope Unlimited Church di Knoxville, Tennessee, berkata begini, Bapak Saudara. Every desert that you experience is an invitation to get closer to God. Artinya apa? Setiap padang gurun yang mungkin Anda alami saat ini adalah sebuah undangan untuk Anda mendekat kepada Tuhan. Bapak Saudara, setiap permasalahan yang kita alami, jangan jauhi Tuhan. Mendekat kepadanya. Tuhan rindu, ya, menolong saudara. Satu kerinduan hatinya, kesukaan hatinya untuk bisa menolong dan memulihkan keadaan saudara. Ya. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan, mendekat kepadanya. Ada satu kesaksian Bapak Saudara, belum lama saya harus dioperasi untuk ketiga kalinya. Karena ada memang masalah dengan penyumbatan yang dikarenakan infeksi dalam tubuh saya. Dari operasi yang pertama dan kedua, saya selalu tanya kepada dokter. Dokter, apa yang menyebabkan hal ini, dokter? Dan jawaban mereka adalah, kami tidak tahu, Pak, penyebabnya apa. Dan kemudian pertanyaan kedua yang saya tanyakan kepada dokter-dokter tersebut adalah, bagaimana cara mengobatinya, dokter? Dan apa yang mereka bilang adalah, tidak ada secara obat, tidak ada. Gitu. Hanya mungkin Bapak harus jaga aja pola hidup yang sehat, tidak menjamin juga itu tidak akan kembali. Mungkin juga akan kembali dan akan perlu diadakan operasi lagi. Nah, mendengar itu Bapak Saudara, secara daging saya khawatir. Secara daging saya cukup kecewa. Ya, bahwa apa? Orang yang ahli di bidangnya pun mengatakan bahwa dia tidak mampu. Seorang dokter ahli di bidangnya, yang terbaik dari yang terbaik di bidangnya, berkata bahwa dia pun tidak punya jawaban yang pasti. Bapak Ibu Saudara, saya belajar satu hal di sini. Bahwa kita nggak ada gunanya untuk menaruh percaya pada manusia. Ya betul, Tuhan bisa pakai dokter, yes. Tetapi jangan sampai kita mengandalkan manusia lebih daripada Tuhan. Ya, pengharapan kita, kepercayaan kita jangan kepada manusia. Karena apa? Karena kita akan kecewa. Satu hari ketika kita mengharapkan manusia dan manusia bilang dia tidak mampu melakukan apa-apa, ya, akhirnya kita juga menjadi kecewa. Bukan hanya itu saja, akhirnya kita malah bisa jadi kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa kehidupan yang terjadi dalam kehidupan saya seperti ini? Ya, tapi Bapak Saudara, mari dengar baik. Taruh harapanmu pada Yesus. Jangan taruh harapanmu pada manusia. Ada satu ayat yang luar biasa yang ayat favorit saya Bapak Saudara ketika saya lahir baru. Galatia 2:20 berkata, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Wow. Ini benar-benar terus mengingatkan saya, Bapak Saudara. Ketika saya hidup, bukan lagi saya kok. Kristus yang hidup dalam aku. Ya, kepercayaan saya hanya kepadanya. Hanya pada Yesus saya berharap. Di dalam ruangan rumah sakit itu tuh Bapak Ibu Saudara, saya melihat kanan kiri saya. Semuanya orang-orang tua, yang orang-orang lansia Bapak Saudara ya, mengalami penyakit-penyakit kronis di masa tua mereka. Dan saya yang paling muda sendiri. Dan di situ saya diingatkan satu hal, bahwa umur seseorang gak ada yang tahu. Kalau engkau masih punya kesempatan hari ini, kalau masih hidup saat ini, sekarang pakai kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Pakai kesempatan yang ada sekarang untuk mendekat kepada Tuhan. Pakai kesempatan hidupmu untuk jadi berkat. Pakai kesempatanmu untuk melayani. Ya, pakai kesempatanmu hari ini untuk mengasihi. Kasihi istrimu, kasihi anak-anakmu dengan kasih yang benar. Pakai kesempatan yang ada untuk berlaku benar. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan stop berbuat curang dimanapun kau berada. Stop berbuat curang di tempat kerjamu. Stop berbuat curang di komunitas di mana kau ada. Stop berbuat curang. Stop berkata-kata dusta. Stop. Lakukan yang benar. Karena orang tidak tahu seberapa lama dia hidup. Tetapi pakai kesempatan yang ada untuk melayani dia. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Kita lanjut ke Markus 5 ayat 30 dan 31 berkata demikian. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar ya. Ada tenaga. Di sini tenaga ini kata yang dipakai adalah power. Bahasa Greeknya adalah dunamis. Dunamin ya, keajaiban kuasa Allah yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Ya, ayat 31 berkata, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Bapak Saudara, ayat ini mengatakan satu hal buat saya. Mungkin keluarga,
Mungkin orang-orang dekat saudara. Mungkin teman-teman saudara. Mungkin even pendeta saudara. Terbatas. Dan mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Di tengah hiruk pikuk keramaian dunia ini Bapak Saudara. Ketika semua orang merasa sibuk. Dan disibukkan oleh banyak macam hal. Bukan hanya hal-hal kehidupan dunia. Tapi pelayanan juga. Ya. Ketika kita berpikir bahwa Tuhan jauh. Ya, ketika kita berpikir bahwa kita bisa sembunyi daripada Tuhan. Ketika kita berpikir dan merasa bahwa Tuhan diam dan tidak tahu perasaan kita, dengar baik Bapak Saudara. Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan Yesus mengerti akan situasimu. Kita mungkin tidak bisa kita tidak bisa dalam menghidupi kehidupan kekristenan kita dengan kekuatan kita. Nggak bisa Bapak Saudara. Ya. Karena kita nggak mampu. Kita butuh kekuatan Allah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau enggak, di luar dia, kita enggak mampu buat apa-apa, Bapak Saudara. Yohanes 15 ayat 5. Di luar dia, kita enggak mampu buat apa-apa. Hanya dari kekuatan Allah saja yang bisa membuat kita menjadi pemenang dalam kehidupan. Mari Bapak Saudara, ya, dengar baik bahwa Tuhan peduli akan situasimu. Tuhan peduli akan hidupmu. Ya, Tuhan tidak diam, Tuhan enggak cuek. Ya, sampai dia mencari siapa yang memegang jubahku itu. Ayat 32 kita lanjutkan. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sedang bicara bahwa Tuhan yang saya bilang tadi, tidak cuek akan masalahmu. Dia peduli akan situasi hidupmu. Dia mencari engkau. Ketika engkau dengan upaya dan usaha untuk mencari Yesus di tengah masalahmu, ya, di tengah situasi sulitmu, gelombang kehidupanmu, ketika engkau mencari dia, maka engkau akan mendapat perkenanan itu, yaitu Yesus memberikan dirinya engkau temui. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya percaya Bapak Saudara, ketika Yesus hadir dan berjumpa dengan engkau, maka hadiratnya itu akan membawa kesembuhan. Ketika Yesus hadir, maka hadiratnya akan membawa pemulihan. Ketika Yesus hadir, maka hadiratnya akan membawa kelepasan dari belenggu-belenggu dosa, Bapak Saudara. Percaya. Hadiratnya itu, the presence of God, itu yang akan membawa terobosan-terobosan dalam hidupmu. Haleluya. Markus 5 ayat 33 dan 34, kita lanjutkan Bapak Saudara. 2 ayat terakhir. Akhirnya perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan ini takut Bapak Saudara. Dia gemetar. Karena apa? Mungkin dari aksi imannya itu. Aksi nyata iman percayanya tersebut. Itu akan mendatangkan hukuman bagi dirinya. Ayat 34 berkata. Maka katanya kepada perempuan itu. Hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Wow. Kata yang dipakai di sini luar biasa Bapak. Pergilah dengan selamat. Ya. Pergilah. Ya. Di sini pakai kata eirene. Ya, pakai kata shalom, pakai kata damai sejahtera yang berasal dari kata eiro, yaitu membuat sesuatu menjadi penuh kembali. Ya, pergilah dengan selamat. Ya, properly, whole. Ketika semua part-part esensial join together kembali, which is the peace of God. Ya, membuat seseorang atau sesuatu menjadi penuh kembali. Adanya satu keutuhan yang merupakan anugerah Tuhan. Pergilah dengan selamat. Pergilah dengan utuh. Bapak Saudara. Ya, sembuhlah dari penyakitmu. Tidak ada lagi yang kurang secara kelemahan tubuh. Ya, maupun terlebih lagi tentang sukacita yang mungkin selama 12 tahun perempuan ini sudah tidak lagi merasakan sukacita yang penuh. Karena dirudung oleh semua kesedihan dan kesakitan dan begitu macam hal yang lain. Tetapi Yesus berkata, pergilah dengan penuh. Pergilah dalam damai sejahtera. Sembuhlah dari penyakitmu. Apa yang dirindukan perempuan ini selama 12 tahun. Akhirnya terjadi Bapak Saudara. Nah ini kairos Bapak Saudara. Waktu Tuhan. Kairos mendatangkan kasih karunia kepada perempuan itu. Yang akhirnya berbuahkan bukan hanya kesembuhan secara jasmaninya. Sembuh. Namun yang lebih penting daripada itu adalah kesembuhan secara rohani. Wow, luar biasa dahsyat Bapak Saudara. Yang mungkin dahulunya perempuan ini menjadi korban penghakiman manusia. Sekarang dia menjadi saksi nyata penerima kasih karunia yang membawa keselamatan. Dan saya percaya bukan hanya bagi dirinya Bapak Saudara.
Namun bagi semua orang yang dia temui sepulang dari peristiwa mujizat itu yang dia alami dari pertemuannya dengan Yesus. Wow, luar biasa Bapak Saudara. Dan satu hal, mungkin saya bisa lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Saudara hari-hari ini. Mengapa Tuhan engkau izinkan hal ini terjadi kepada perempuan ini? Mungkin saudara bertanya, mengapa Tuhan izinkan hal-hal yang kurang baik terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan izinkan saya menderita suatu penyakit? Kenapa Tuhan izinkan saya kehilangan pekerjaan? Kenapa Tuhan izinkan saya kecelakaan mobil? Kenapa Tuhan izinkan saya bertengkar dengan suami atau dengan istri saya? Mengapa Tuhan izinkan orang tua saya bercerai? Mengapa Tuhan izinkan saya lahir dengan cacat tubuh? Bagaimana Tuhan yang katanya begitu mencintai saya mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi dalam kehidupan saya? Mungkin ini ada dalam benak saudara. Dan saudara bertanya-tanya akan hal ini. Bapak Saudara dengar baik. Satu hal yang bisa saya bilang bahwa tidak semua hal kita bisa jelaskan dalam kehidupan ini Bapak Saudara. Ya. Dan kita pun tidak bisa tahu mengapa alasan Tuhan mengizinkan sesuatu yang kurang baik terjadi. Mungkin Bapak Saudara tidak mendapatkan jawabannya. Bapak Saudara sudah berdoa tentang hal ini, menanyakan hal ini kepada Tuhan dan memang saudara tidak mendapatkan jawabannya. Mungkin memang ada hal-hal dalam kehidupan ini yang kita tidak bisa jawab Bapak Saudara. Tapi satu hal, kita bisa meminta hikmat daripada Tuhan. Dan satu hal, kita percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan selalu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan saya percaya Bapak Saudara, rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Yeremia 29:11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berbicara tentang ini, Bapak Saudara. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bapak Saudara, ketika kita tidak bisa menerima kasih karunia Allah. Ketika kita berpikir bahwa apapun yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, itu karena kesalahan Tuhan. Akhirnya apa? Ini akhirnya bisa membuat kita begitu mudah kita akan menaruh kepahitan kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita tahu bahwa ini semua kasih karunia, hidup yang kita hidupi sekarang pun ini, saat ini, Bapak Saudara yang mendengarkan khotbah dimanapun kau berada, engkau menerima kasih karunia daripada Tuhan. Ya. Mari karena itu Bapak Saudara, saya encourage semua, saya encourage semua daripada kita. Mari, kalau kita bisa percaya kepada Tuhan bahwa ada maksud dan rencana lewat hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita, ya, yang mungkin kurang baik terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bisa terhindar dari kepahitan yang mungkin akan terus bertumbuh dalam hati kita. Tetapi malahan kita terus akan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan yang benar akan Allah. Dan kita pun bisa percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu tanpa seizinnya. Dan satu hal, bahwa pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13 Bapak Saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu engkau dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seseorang bernama Beth Moore, Bapak Ibu Saudara, penginjil dari Amerika Serikat, the president of Living Proof Ministry di Houston, Texas, berkata bahwa God allows circumstances to exist in our lives to drive us to the dependency on Him. Berkata begini Bapak Saudara, Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan terjadi dalam kehidupan kita untuk membawa kita kepada ketergantungan kepada Tuhan. Wow, satu hal yang luar biasa Bapak Saudara. Dan biar kita semua diberkati Bapak Saudara hari ini. Kasih karunia yang menyelamatkan. Yang bisa saya summary-kan di sini ada 4 hal. Yang pertama, ada banyak hal. Dan mungkin tidak semua hal dalam kehidupan ini kita bisa kontrol dengan kekuatan kita Bapak Ibu sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita perlu kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kasih karunia akan mengaktifasi iman percaya kita. Untuk apa? Kita bisa melangkah
melebihi batas kemampuan manusia dan limitasi manusia. Ya inilah beyond itu. Bahwa karena kasih karunia itu kita bisa melangkah. Bahwa kita bisa mengambil iman percaya kita. Saya akan maju, menerobos apa yang menjadi limitasi-limitasi manusia. Bukan karena kekuatan kehebatan kita, enggak. Tetapi karena kasih karunia daripada Allah saja. Karena kemampuan kekuatan yang Allah beri kepada kita. Yang ketiga, bahwa kasih karunia memberikan kita akses untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Walaupun kita di tengah situasi kehidupan yang sulit. Kairos, Bapak Saudara. Kasih karunia. Kita punya akses hari ini untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia hanya sejauh doa, Bapak Saudara. Dia dekat dengan kita. Dia tinggal dalam hati kita. Dari semua tempat di dalam dunia ini yang dia bisa tinggal, dia memilih untuk tinggal di hatimu. Hari ini saudara, kembali panggil namanya. Karena dia dekat. Dia gak jauh Bapak Saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, kasih karunia akan membawa kesembuhan secara jasmani dan rohani. Haleluya. Mari kita bersama-sama tungguin kepala kita berdoa Bapak Saudara. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Bahwa hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran firman. Sudah sampaikan apa yang menjadi pesan-Mu buat anak-anak-Mu yang mendengar hari-hari ini Tuhan. Mungkin mereka sedang diambang keputusasaan. Mungkin mereka sudah merasa sudah mau menyerah. Tidak ada lagi harapan. Sudah sirna. Mereka tidak tahu lagi apa yang mereka harus buat. Seperti perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dikekang dalam satu kesakitan. Dikekang dalam satu penghukuman, penghakiman dari manusia. Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap hati yang hari-hari ini mungkin sudah hampir putus asa. Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau sedang menjawab kebutuhan kehidupan mereka Tuhan, yang mereka perlukan saat ini. Mungkin anak-anak butuh kesembuhan hari ini Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, biar Engkau menjumpai mereka, supaya Engkau memberikan kesembuhan itu. Mungkin hari-hari mereka dalam satu kondisi situasi finansial yang sulit. Bapa, aku berdoa, biar Engkau memberikan terobosan-terobosan baru dalam bisnis-bisnis mereka. Terobosan-terobosan baru dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Supaya mereka bisa naik dan bukan turun. Mereka akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Bapa, mungkin dalam hari-hari ini mereka sedang mengalami situasi sulit dalam masalah hubungan, relationship. Yang mereka mungkin akhirnya menyerang mental dan emosional mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini, Engkau akan memberikan pemulihan. Engkau akan memberikan rekonsiliasi yang dahsyat. Terobosan yang dahsyat buat mereka semua Tuhan. Hari ini, bagi anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, berikan curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kairos, waktu-Mu Tuhan yang terbaik. Waktu-Mu itu Tuhan. And your presence is heaven for us Lord. Hadirat-Mu itu akan membawa kesembuhan buat kami. Hadirat-Mu akan membawa pelepasan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, biar firman yang disampaikan ini mungkin sederhana, tapi menjamah setiap hati yang mendengar. Supaya ketika mereka dalam situasi terpuruk, mungkin mereka sedang menyerah, ingin menyerahkan, melepaskan semuanya Tuhan. Karena mereka pun tidak kuat menahan, menghadapi semua ini. Tapi hamba berdoa Tuhan, biar kekuatan sorga, sukacita sorga, damai sejahtera dari sorga turun melingkupi mereka semua. Dan mereka boleh tetap maju dan berharap berpegang bahwa sampai kesudahannya aku tidak akan menyerah. Aku akan berusaha semua semampu yang aku bisa. Tetapi tetap berserah kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, buat negara di mana kami semua tinggal Tuhan. Kota di mana kami tinggal. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami. Kami berdoa untuk negara kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan negara dan kota kami Tuhan. Karena kesejahteraan adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Terima kasih berdoa juga untuk gembala sidang kami Tuhan, Pak Ivan dan istri dan semua tim leadership yang ada untuk membimbing gereja-Mu Tuhan lebih maju lagi dalam Engkau. Lebih percaya akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang Tuhan sudah establish dimanapun Tuhan, di Australia dan di Indonesia yang Tuhan sudah percayakan. Dan juga hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dengan luar biasa.
Ya, berkati mereka semua Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati semua jemaat gereja Tuhan, di GBN Sampel yang ada Tuhan. Di setiap, di pusat dan di cabang, Engkau berkati semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami terima firman-Mu yang luar biasa dahsyat ini Tuhan. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari Bapak Saudara kita berdiri dan kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan akan menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau shalom, damai sejahtera itu. Diberkati Engkau dimanapun Engkau berada. Dan terus menjadi berkat. Dan percaya kepadanya. Dan Engkau akan melihat mujizat pasti terjadi. Dan mujizat masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-berkat daripada sorga ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.